Adab berikutnya ketika bayi sudah dilahirkan, yaitu sunnah hukumnya melakukan akikah. Akikah itu diambil dari bahasa aqqa ya'uqqu. Akikah itu maknanya rambut yang tumbuh pada bayi. Rambut itu disebut uqqun. Jadi itu memaknakan bahwa ada proses yang sunnah dilakukan ketika kelahiran bayi. Jadi disambil dengan nama akikah. Apa hukumnya? Menurut jumhur ulama, akikah itu hukumnya sunnah muakkad. Jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Ada yang lain yang mengatakannya mubah, tapi jumhur ulama mengatakannya sunnah, dan itu berdasarkan banyak dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Salman bin Amir beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, ma'al ghulam aqiqatuhu wa ahriqu anhu damman wa amitu anhu al-adha. Kata Rasulullah, setiap anak yang lahir itu hendaknya diakikahkan, maka sembelihlah untuknya akikah, dan kemudian insya-Allah dihilangkan gangguan darinya. Itu hadis Bukhari. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu ghulamin, setiap anak, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi, setiap anak tergadaikan dengan akikah. Setiap anak yang lahir baru lepas gadainya dengan akikah. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, hendaknya disembelih binatang untuk mengakikahkannya di hari ketujuh. Wa yukhlaq, lalu dicukur rambutnya. Wa yusamma, lalu diberilah nama. Dalam hadis ini Pak ada beberapa keterangan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap anak tergadaikan, lepas gadainya ketika sudah diakikahkan. Ini para ulama mensyarah hadis ini mengatakan kita ini bagaikan sedang bergadai dengan Allah. Jadi kita ini seperti orang bergadai dengan Allah. Ketika diberikan anak, maka hendaknya kita tebus gadai kita dengan Allah. Cara menembusnya adalah akikah, dengan cara akikah. Makanya ada pendapat seperti Imam Hambali mengatakan, kalau anak ini belum diakikahkan padahal orang tuanya mampu, nanti anak itu di hari kiamat tidak bisa memberi syafaat pada orang tua. Ada pendapat dari kalangan mazhab Hambali, kalau anak tidak diakikahkan dan orang tuanya mampu tapi tidak akikahkan, sengaja tidak akikah padahal mampu, menurut pendapat kalangan ini, nanti hari kiamat anak ini tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Tapi ini pendapat. Ada pendapat lain, maksud gadai, selama kita belum tebus anak itu dengan akikah, maka dia seperti orang yang terbeban dengan gadai. Kita kan Pak, kalau menggadaikan sesuatu, kita gadaikan rumah kita misalnya, atau motor kita, kan telah kepeng 10 juta, ini sebagai jaminan motor. Itu selama enggak kita tebus, gadanya mau pikiran tabe-tabe. Selama enggak kita tebus, kita perlu Honda itu, tapi kita enggak bisa tebus, terbeban pikiran untuk menebusnya sedikit-sedikit. Sebahagian ulama mengatakan itu maksud gadai, maksudnya anak kita ini dalam keadaan tidak tenang, gelisah, karena ayahnya belum menebusnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tetap berefek kepada anak. Jadi akikah ini juga bahagian daripada tasyakkuran, bahagian daripada rasa syukur kita diberikan oleh Allah anak, di saat orang lain kadang-kadang ditahan-tahan oleh Allah anak. Jadi orang diminta untuk melakukan akikah, pertama melepaskan gadainya dengan Allah, dan sekaligus sebagai bukti rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu Nabi Ibrahim sampai pernah
keceplosan sebelum diberikan Ismail. Itu sampai mengatakan, kalau seandainya aku diberikan anak, maka anak pun ku sembelih kalau Allah yang minta. Jadi dia seperti bergadai kepada Allah. Lalu Allah minta untuk sembelih. Hari ini kita enggak diminta untuk sembelih anak, kita diminta hanya untuk sembelih kambing. Kita mampu. Kalau bagi golongan mampu tidak juga mengakikahkan, maka ini berefek kepada si anak. Efeknya bukan pada dosa, karena kalau mau lihat dosa atau tidak, lihat ke hukum. Sedangkan para ulama, jumhur ulama mengatakan akikah itu hanya sunnah muakkad, bukan wajib. Kalau wajib baru dosa, tapi hanya sunnah. Enggak akikah tidak mengapa, tetapi ada sesuatu yang tidak bebas antara kita dengan anak. Itu kalau mampu. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah menyebutkan sembelihlah kambing yang dimaksud, karena ada hadis lain nanti yang menjelaskan kambing. Sembelihlah yauma sabi'ihi, di hari ketujuh. Ini hari sunnahnya. Hari sunnahnya hari ketujuh. Bukan bermakna wajib hari ketujuh. Ada orang yang mampu sembelih hari ketujuh. Kalau tidak mampu, sembelih di hari yang lain. Nanti ada hadis Aisyah yang membantu mengatakan bahawa kalau tidak mampu hari ketujuh, itu di hari ke-14. Tidak mampu boleh di hari ke-21. Lalu beliau tidak menyebutkan lagi hari-hari setelahnya. Nah, apa kelebihannya kalau kita berakikah di hari ke-7? Otomatis kita telah mendapatkan fadilah akikah, yang pertama. Yang kedua, fadilah mengikuti Nabi di hari yang Nabi lakukan. Di hari yang Nabi lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ke-7 ini cara menghitungnya hitungan hijriyah, hitungan qamariyah, bukan hitungan Masihi. Bagaimana hitungan qamariyah? Baru dihitung hari masuk pertama setelah maghrib, itu sudah hari yang baru. Jadi kalau anak kita lahir setelah azan maghrib, berarti maghrib itu sampai besoknya itu hari pertama dihitung. Tapi kalau lahir sebelum azan maghrib, berarti hari yang kita jalani itu hari pertama. Hari yang sedang kita jalani itu hari pertama. Jadi kita ini kan lebih sering berpatokan ke kalender Nasrani. Kita ini kalah dari segi sistem, Pak. Orang Islam ini kalah di sistem. Semuanya berpatokan pada Nasrani. Kalender, kemudian tata kelola pendidikan, itu semuanya berinduk ke Nasrani. Makanya le de bangai-bangai urang jin orang gara-garanya. Kalau bapak ngambil S2, kalau ngambil S2 Pak, kalau ngambil S2-nya bukan di apa istilahnya di tanah Arab yang langsung kuliah agama, itu kita banyak dibodoh-bodohi. Misal ngambil jurusan apa? Bahasa Arab. Ngambil S2 Pak. Pelajaran bahasa Arabnya cuma bino Pak, UBUK sakai. Yang lainnya pelajaran yang enggak nyambung dengan bahasa Arab. Metodologi, filsafat Islam, pendidikan ini, pendidikan itu, oleh pupu. Nanti di ujung baru bahasa Arab sedikit. Jadilah dia master. Bangai tetap, tapi sudah jadi master. Padahal seharusnya yang namanya S2 itu sudah mengkerucut langsung ke pelajaran. Jadi dulu S1 kan campur-campur. Ada pelajaran macam-macam, campur-campur, Pancasila, kewarganegaraan, sudahlah dipenget di awal enggak apa-apalah, okey. S1. Seharusnya S2 kan kerucut, ngambil jurusan apa? Bahasa Arab. Itu bahasa Arab habis-habisan, tapi tidak. Diulang lagi kebodohan di yang dulu. Jadi inilah yang terjadi. Sampai hitungan hari kita bingung. Nyo kiban cara hitung huruf akikah huruf gerejo. Hitungnya harus dengan qamariyah. Jadi kalau anak kita lahir habis maghrib, berarti habis maghrib itu hari pertama. Sampai maghrib besok itu masih hari pertama. Jangan hitung dengan Nasrani. Kalau hitung dengan kalender Nasrani, roh 8 tu. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menyunnahkan akikah itu di hari ke-7. Lalu bahasa Nabi berikutnya wa yuhlaq, lalu dicukur. Di situ berarti di hari ke-7 itu sambil akikah sambil cukuran. Disuruh cukur rambut. Rambut siapa?
Yalah rambut bayi lah pak. Masa rambut ayah di bayi? Nak cukup rambut ayah di bayi 3 tuk, masya-Allah. Rambut bayi. Nah, jadi yang mencukur harus orang ahli, enggak mesti orang soleh. Ada orang soleh enggak pintar mencukur, habis dengan kulit ulai kan. Jadi baik fikir harus orang soleh nak undang ustaz duk cukur hana. Kalau mencukur kembalikan ke ahli. Biasa nenek-nenek kita pintar mencukur bayi pak. Kalau enggak pintar cukup berbahaya bagi bayi pak. Nah, suruh sama nenek-nenek kita yang sudah berpengalaman, dia sudah berpengalaman mencukur suaminya bertahun-tahun lamanya, itu pintar. Nah, sudah berarti yang disunnahkan di hari ke-7 beberapa perkara, akikah, kemudian disuruh cukur. Lalu Rasulullah sambung wa yusamma, diberi nama. Nyan perbuatan di hari ke-7 si bayi. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud dan Nasai. Nanti urusan diberi nama ada bab berikutnya. Tapi hari ke-7 diberi nama. Hari ini kan kita tidak. Hari ini kita berubah sistem karena harus segera dibuatkan sertifikat lahir. Itu diberi nama sebelum lahir. Jadi kita sudah siap-siap sebelum lahir. Ada yang lebih parah lagi pak, itu beri nama di waktu USG. Begitu di USG sama dokter, itu padahal belum pasti itu. Kata dokter kayaknya laki. Nah, ini tanda-tanda laki ni, ada bergerak-gerak ni kata dia. Ini laki ni. Dan langsung kita sibuk cari nama laki. Okey, mempersiapkan nama tidak mengapa. Tapi jangan terlalu pede. Karena Allah bisa mengubah segala-galanya sesuai yang dia inginkan. Banyak USG yang salah diagnosa. Banyak yang benar tapi juga banyak yang salah. Jadi laki begitu keluar bencong. Perempuan lah masa begitu keluar bencong. Nah, jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, kita ini tetap tawakal. Ibu-ibu jangan terlalu merasa bahwa manusia bisa mengatur, tidak. Saya pernah menemukan beberapa orang ibu, waktu kandungannya membesar, dia mengatakan ke orang-orang, sampai ke telinga saya langsung dengar, dia mengatakan apa? Bayi saya sudah bicara, saya sudah dengar dia bicara. Ibu gahaba haji, kata dia. Oh cukup bangga ibu itu katakan sana sini, bayinya sudah bicara. Dan ketika sudah mulai muncul rasa pede berlebihan, maka Allah memberikan apa? Ketika lahir bayinya bisu. Bisu. Itu langsung fakta yang saya lihat sendiri. Ketika sebelum lahir ke mana-mana pegah bayi, saya bicara, saya dengar dia bicara bisik-bisik. Lahir bisu. Nah, makanya jangan banyak-banyak tawakal ke Allah. Jangan terlalu sombong, bayi saya sudah nendang-nendang kayaknya pemain bola ni. Begitu lahir bukan bola ditendang, mamaknya ditendang. Jadi banyak-banyak tawakal, mudah-mudahan Allah beri sehat. Saya serahkan kepada Allah, berkiban yang kepada Allah. Bela-bela kalimat-kalimat menundukkan diri di hadapan Allah. Jangan terkesan sombong sehingga Allah memberi sesuatu untuk mengalahkan kesombongan itu. Baik, jadi akikah itu hukumnya sunnah dan didasarkan beberapa hadis. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain kabshan. Rasulullah mengakikahkan Hasan dan Husain itu satu kibas. Ingat Pak, bahasa ini dalam hadis Abu Daud dengan derajat yang sahih. Rasulullah ternyata mengakikahkan Hasan Husain satu kibas. Satu untuk Hasan, satu untuk Husain. Karena ada orang yang selama ini mengira laki-laki harus dua. Dua itu sunnah. Itu berdasarkan hadis yang lain, ya. Hadis yang lain baru menyebutkan kalau kita mampu, sunnahnya untuk laki-laki 2 kambing, untuk perempuan al-jariyah syad, kata Rasulullah, untuk anak perempuan 1 kambing. Orang ada yang mengira hari ini anak agam wajib 2. Tidak wajib 2, sunnahnya 2. Tapi kalau kita mampu gaji UMR, gaji UMR hanya lebih Pak, 2,5 juta, 2,8 juta. Kambing sekarang sekitar hampir 2 juta. Kita cuma mampu 1 kambing, akikahkan dulu 1 kambing. Oh mau disambung nanti boleh, tapi juga tidak dianjurkan. 1 kambing pun sudah tergadaikan, sudah selesai akikah. Cuma yang punya harta langsung 2 itu lebih baik kalau punya harta. Nah Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan apa? Rasulullah pernah akikahkan cucunya
Hasan satu kambing, Husain satu kambing. Jadi bukan dua-dua. Nah, kenapa Rasulullah yang mengakikahkan? Kenapa? Mana ayahnya Ali? Karena akikah itu disuruh untuk siapa? Untuk wali. Wali yang paling dekat siapa? Orang tua. Jadi akikah itu perintah kepada orang tua, bukan perintah pada bayi. Dalam hadis ini disebutkan yang mengakikahkan Hasan Husain Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Kemana Ali? Sehingga saya pernah dengar pengajian di luar Los Mame, Pak. Pengajian itu mengatakan apa? Yang paling baik untuk akikah adalah kakek, kata pengajian itu. Kenapa kakek? Karena Hasan Husain diakikahkan oleh Rasulullah. Lalu dia mengatakan ke jemaah, kakeklah yang paling utama untuk akikah. Saya berfikir, nak untuk tapu karena takut rusak acara orang. Saya di situ berfikir, ini orang harus banyak lagi membaca. Kenapa terjadi di masa itu Rasulullah yang akikah Hasan Husain? Karena Ali dalam keadaan betul-betul miskin. Jadi kondisi Ali betul-betul miskin. Memang tidak ada harta Ali dengan Fatimah, tidak ada harta, dan itu tercatat dalam sejarah. Makanya Rasulullah mengatakan 4 perempuan sebagai jaminan, sebagai idola untuk masuk surga. Kalau mau masuk surga, ikuti 4 perempuan. Salah satunya adalah Fatimah binti Muhammad. Ikutlah gaya hidup Fatimah. Apa kelebihan Fatimah? Taatnya pada suami di saat mendapatkan suami miskin. Yang kapah kena nampak. Makanya dalam pengajian bawa isteri, supaya isteri merasa tenang. Kalau dapat suami miskin, bukan kehendak suami. Tidak ada suami yang berdoa, nepegasin dong ya Allah, nepegasin dong. Enggak ada. Tapi Allah yang tentukan rezeki. Bersabarlah seperti Fatimah, surga. Bersabarlah seperti Fatimah, surga. Kondisi itu yang membuat Rasulullah mengambil alih untuk mengakikahkan Hasan dan Husain. Jadi bukan bermakna gara-gara perbuatan nikah tak pergah kegop, yang paling layak mengakikahkan adalah si kakek. Tidak begitu.